Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un al-kiram, hafizakumullah. Alhamdulillah, subuh pagi hari ini kita masih diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang ke-25. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mudah-mudahan kesempatan yang berguna ini, kesempatan yang sangat mahal ini mampu kita maksimalkan dalam meraih ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, agar dosa-dosa kita dihapuskan, dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cita-cita tertinggi, target tertinggi dari kehadiran kita di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, rogima anfu rajulin, sungguh hina seseorang, dakhala alaihi Ramadan, datang bulan Ramadan, summan salaho, kemudian Ramadan pergi, walam yughfar dunubuhu, dan dosanya, walam tughfar dunubuhu, dan dosanya tidak dimaafkan. Maka cita-cita tertinggi kita, mudah-mudahan kita berharap dengan berbagai usaha yang maksimal kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, kajian kita kali ini melanjutkan tangga kedua menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-maqamatus tsani min maqamatillah, min maqamatis suluki ila Allah, atau manazilus sairin, atau madarijus salikin. Al-an al-madrajul awal, al-madrajus tsani, ya. Atau al-manzilatus tsaniyah. Jadi sekarang kita akan naik ke tingkatan kedua. Tingkatan pertama kita kemarin taubat. Mudah-mudahan malam hari tadi, sejak kita kemarin mengikuti kajian tentang betapa pentingnya taubat sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mendapatkan berbagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kita mendapatkan berbagai keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemurian dari Allah. Mudah-mudahan dalam waktu 24 jam kita sudah menemukan dosa yang sudah komitmen sampai saat ini bahwa kita tidak akan kembali lagi, yang sudah kita sesali ya, kelakuan kita yang itu, yang sudah kita cita-citakan tidak akan kita kembali lagi, dan sudah kita bacakan istighfar berkali-kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, sekemampuan mungkin, sehabis kemampuan saya, aku berlindung dari buruknya perilaku dan dosa yang sudah saya lakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Sungguh banyak nikmatmu yang datang kepadaku, tapi sungguh banyak dosa yang aku lakukan. Mudah-mudahan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kita sudah komitmen sebelum melanjut ke tingkatan tangga yang kedua. Mudah-mudahan sudah ada komitmen untuk bertaubat. Ya, mudah-mudahan silahkan komitmenkan di hati. Ya, dan bisa jadi dosa itu menurut orang lain bukan dosa. Sekedar kita bulan Ramadan tidak baca Quran saja, ya, nonton TV saja misalnya, nonton berita yang tidak terlalu penting saja, kemudian melalaikan kita membaca Al-Quran, melalaikan kita zikir, melalaikan kita ibadah, maka itu adalah dosa pada tingkatan tertentu, harus ditobati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita sampaikan kemarin, 3 tingkatan orang-orang bertaubat, 3 tingkatan dosa. Ada dosa beneran, yang dosa-dosa besar. Ada tingkatan kedua, orang-orang yang sudah mulai lembut, ya, dia meninggalkan hal-hal yang keutamaan, tapi malah ada orang yang lembut lagi, dia tidak melakukan dosa, tapi dia tidak melakukan taat, atau dia taat tapi masih melihat ada taat, maka dia bertaubat kepada Allah karena dia masih melihat ada ketaatan. Ikhwatal iman, kata para ulama, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang sungguh-sungguh yaqtadi al-wara',
Kalau kita sudah naik pada satu fase taubat dan benar-benar taubatnya, taubatan nasuha, taubat yang komitmen tidak lakukan lagi, menyesal dan bercita-cita tidak akan kembali lagi, kemudian mengembalikan semua, meminta maaf, ya, meridhokan semua orang yang pernah kita zalimi, maka kalau benar kita sudah tamakun, sudah benar dalam taubatnya, maka insya Allah akan berkonsekuensi logis, kita akan naik tingkat lagi, namanya tingkatan al-wara'. Namanya manzilatul wara', tingkatan al-wara'. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu artinya wara'? Wara' secara bahasa artinya apik. Ya. Wara' secara bahasa artinya apik atau hati-hati. Ya. Jadi yang disebut orang wara' artinya orang itu apik dan hati-hati. Ya, mohon maaf sebentar. Salam. Ya, karena ada yang mau mengikuti kajian. Jadi kalau orang sudah bertaubat maka akan masuk ke makom waro, derajat tingkatan apik. Ya, kita dari bahasanya saja sudah terbayang apa yang disebut apik. Ya. Kalau sekedar kita bisa bawa mobil, ya waktunya ngegas digas, waktunya ngerem direm, ya itu mungkin biasa. Tapi kalau yang istimewa itu supir sudah apik, ya ngegasnya pun bukan asal ngegas, ngeremnya pun bukan asal ngerem. Nanti ada orang yang sedang minum, ada orang yang dan sebagainya sehingga ngegasnya pelan-pelan, mau berhenti pelan-pelan juga, mau nyebrang, mau putar balik pelan-pelan. Jadi makom waro ini lebih tinggi derajatnya dari sekedar berhenti, ya, dari sekedar tobat kembali ke jalan yang benar. Tapi setelah dia di jalan yang benar, dia mampu berhati-hati. Namanya hati-hati itu berarti dia tidak melakukan sesuatu yang dimungkinkan akan membuat dia terjebak pada dosa yang sama, terjebak pada kesalahan walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Nah, itulah namanya al-waro' secara bahasa. Ya, jadi waro' secara bahasa artinya apik, hati-hati. Ya, seperti kita misalnya ngepel kaca, hati-hati sedikit-sedikit. Karena kalau sembrono asal ngepel, bisa jadi nanti kacanya malah pecah. Ya. Apa itu waro' menurut definisi para ulama? Ya, menurut definisi para ulama seperti taubat kemarin, ada 3 macam waro', ada 3 macam definisi. Tergantung tingkatan kualitas ruhiyah kita, tergantung kualitas jiwa kita. Ya, kalau jiwanya masih jiwa awam, ya. Jiwanya masih jiwa awam, biasanya nafsunya masih nafsu ammaroh. Ya. Yang disebut waro adalah at-takhalli amma fihi subhatun ma baina al-halali wal haram. Kata Imam Siraj At-Tusi di dalam kitab Al-Luma. Ini kitab Al-Luma yang saya sampaikan kemarin. Ini juga sudah ada terjemahnya. Ini rujukan tasawuf yang termasuk paling klasik. Ya, buku ini ditulis di abad ke-3 ya, dan beliau wafat di abad ke-4. Ya, jadi bagi yang mau mempelajari tasawuf yang asli, yang murni, silakan beli kitab Al-Luma kalangan Imam As-Siraj At-Tusi yang wafat pada tahun 370-an. Jadi generasi setelah berarti tabi'in ya, setelah tabi'in. Jadi betul-betul masih klasik. Kata beliau, yang disebut waro' tingkatan biasa, orang itu tidak mau melakukan sesuatu yang tidak jelas haram, tidak jelas halal. Kenapa? Karena nanti jelaskan ada hadisnya. Al-halal bayyinun, wal haram bayyinun. Halal, haram. Nah, yang nggak jelas ini, nggak ada penjelasan halal, nggak ada penjelasan haram. Dan susah dipastikan halal, susah dipastikan haram. Maka dia tidak mau. Itu orang awam. Ini makanan ini, nggak tahu halal, nggak tahu haram. Ditanya, nggak ada penjelasan haram, nggak ada penjelasan halal. Dikiaskan juga belum dapat yang pas. Sehingga masih ada keraguan. Ditinggalkannya. Takut itu haram. Ya, itu. Dalam ibadah juga misalnya, menurut imam ini wajib, menurut imam ini sunnah muakkad. Nah, orang yang hati-hati, takut yang benar itu yang wajib dia lakukan. Ya, makanya diantaranya kita dianjurkan menjaga witir, karena witir itu menurut mazhab Abu Hanifah itu adalah wajib. Ya, wajib. Jadi untuk menjaga pendapat Abu Hanifah bisa jadi benar, maka kita harus witir terus tiap malam. Itu termasuk diantaranya ada sikap al-waro. Ya. Kemudian yang kedua, definisi pertengahan, ya, naik derajat levelnya.
yaitu orang al-khawas, orang yang sudah mulai spesial imannya, spesial jiwanya. Yang disebut al-wara adalah at-takhalli amma haka fi sadrihi. Ya. Dia mulai meninggalkan sesuatu yang diragukan oleh hatinya. Menurut hukumnya boleh. Ya, misalnya makanan ini boleh nggak? Boleh, menurut hukum halal, ada penjelasannya. Tapi saya ragu-ragu, ini orang yang bawanya ini dapat nyuri. Jadi terjadi diskusi dalam hatinya yang bisa jadi itu adalah ilmu firasatnya. Ya, nanti ada kita lihat ulama itu ketika ada dikasih makan dan makanannya makanan yang kurang halal, tangannya dan semacam karamat berair gitu. Atau tidak mau bergerak gitu tangannya. Kenapa? Di situ ada subhat. Ya, jadi kalau yang tingkatan tadi, yang tingkatan bawah memang subhat makanannya. Kalau sekarang tuh makanannya halal secara hukum fikih. Karena kita tidak boleh, misalnya kita datang ke warung, Pak ini Bapak dapat nyuri, dapat beli. Jangan nanya begitu, udah Pak beli mangga, Pak beli jeruk, sudah selesai. Itu secara fikih beres. Tapi bisa jadi dia kan dapat nyuri. Nah, kayaknya lihat wajah orangnya, misalnya kayak nggak pernah sholat deh, saya nggak yakin ini. Jangan-jangan ketika manennya ini orang azan di masjid, dia panen terus di lewat sholat. Sehingga kurang berkah, seperti itu. Itu namanya haka fi sadri. Kayak nggak enak gitu. Kayak enak, itu firasat. Dia tinggalkan. Nah, itu tingkatan yang sudah naik lagi apiknya. Ya, jadi tidak setiap orang ngasih diterima, tidak setiap orang bantuan diterima, ya. Maka kita tidak sedikit dengar ulama-ulama yang tidak mau menerima bantuan karena dia meragukan gitu. Walaupun menurut umum ya halal saja, tapi dia tidak tenang hatinya. Ya, karena derajatnya sudah, kalau jaringan tuh sudah 5G itu sudah, atau 4G sudah, wah, gitu. Tapi kalau orang masih 3G itu berarti lola kan. Baru tahu, ternyata bantuan yang dikirim ke saya itu money laundering ternyata. Cuci uang, dia habis korupsi dikirim ke kita sebagian biar dia melarikan uangnya, kan bisa begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Sirajat Tusi, wa minhum, di antara ulama ada yang at-takhalli amma yusghilu anillah, yang hati-hatinya itu tidak mengerjakan sesuatu yang melalaikan kepada Allah. Coba bayangkan. Kalau yang tadi menyikapi yang halal tapi meragukan, kalau sekarang apa? Dia tidak mau melakukan apapun yang kira-kira mengganggu Allah. Bayangkan. Ya, maka nanti ada contohnya, nanti akan kita bacakan. Sayyidina Abdullah bin Umar itu dikasih baju bagus. Baju bagus haram atau halal? Halal. Dan itu ketika ditanya, ini sutra bukan? Bukan, ini katun bagus saja. Seperti kita misalnya beli sarung katun yang paling kualitas bagus. Sering disebut sutra, pakai campuran sutra macam-macam lah. Tapi dia bilang, nggak mau saya. Kenapa? Takut muncul rasa sombong. Nah, jadi sebetulnya itu halal. Dan didapatkannya juga jelas, clear, dibeli dari pabriknya lewat ini dengan perjualan belian, tidak ada bohong. Tapi dia takut muncul kelalaian atas pekerjaan itu, sehingga dia tinggalkan. Ya. Jadi istilahnya kalau makan itu, saya takut kalau makan ini nanti saya ngantuk misalnya. Takut kalau lebih dari segini saya nanti tarawihnya nggak khusyuk. Takut nanti saya kalau nonton ini pas sholatnya ingat terus ke misalnya film-film yang horor dan sebagainya, sehingga ke sholat kebayang-bayang misalnya ya, walaupun tidak dalam film itu tidak ada yang haramnya. Jadi orang itu sudah tingkatannya lebih sensitif lagi. Dia meninggalkan sesuatu yang melalaikan kepada Allah walaupun itu halal. Makanan, minuman, pakaian, hiburan, kegiatan, ya, ngobrol aja kemana, tapi nggak ngegujing orang, tapi lalai ketawa. Nah, ini kalau orang yang sudah apik sudah harus tinggalkan itu. Kenapa? Karena itu melalaikan dia kepada Allah. Karena orang baik selalu akan zikir, ingat kepada Allah, perilakunya selalu ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang definisinya. Jadi, definisi yang paling ringan bagi tingkatan pertama adalah meninggalkan yang diragukan halal haramnya. Yang kedua, meninggalkan yang hati bercerita ragu walaupun halal menurut hukum fikihnya. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun itu halal secara hukum dan tidak diragukan dari sisi hukumnya, tapi dia takut nanti akan menjebak dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yang meninggalkan barang-barang mewah dan sebagainya, takut dia kemudian lalai dan sombong. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul abdu darajatal muttaqin, atau la tablughu darajatal muttaqin hatta tada'a ma la ba'sa fihi khaufan mimma fihi ba'sun.
engkau tidak akan sampai mencapai derajat muttaqin yang kita kejar, la'allakum tattaqun, dengan puasa itu tidak akan dapat. Kecuali apa? Hatta tada amala ba'sa fihi khaufan mimma fihi ba'sun. Sampai engkau meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa, takut apa-apa. Seperti kita makan siang kan nggak apa-apa. Tapi kalau makan terus takut jadi apa-apa. Maka Ramadan itu latihan meninggalkan yang tidak apa-apa karena takut terjadi apa-apa. Misalnya seruangan, sekantor dengan wanita, tidak terjadi apa-apa, tapi takut terjadi apa-apa. Ya, maka dijauhi. Nah, contoh seperti itu. Oleh sebab itu bahasa Al-Qur'annya kalau kita lihat meninggalkan yang haram itu bahasanya misalnya zina, itu bahasanya bukan jangan zina, wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Apa mendekati zina? Pergaulan dengan wanita bercampur dan sebagainya, apalagi tidak darurat, itu bukan zina, tapi mendekati zina. Ya, seperti itu. Itu nomor 1, definisinya sudah clear. Nomor 2, bagaimana hukum ya, atau dalil waro dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Yang pertama surah 23 ayat 51. Surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihat. Wahai para rasul, kata Allah, makanlah yang thayyib, yang thayyib. Yang thayyib itu yang baik dan halal, benar-benar halal, baru lakukan kebaikan. Ya, jadi itu menunjukkan kalau kita mau sholat, perhatikan makanannya. Kalau kita mau benar sholatnya diterima, puasanya diterima, perhatikan pakaiannya. Perhatikan parfum yang kita pakainya, dari mana uangnya. Baju yang kita pakai, dari mana uangnya. Makanan yang kita pakai, dari mana uangnya. Karena Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka ada seorang, wah ini kayaknya uang riba, kita sedekahkan aja. Itu cara berpikir yang salah. Yang benar tinggalkan. Karena disedekahkan Allah la yaqbalu illa thayyiban. Bahkan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, wala tuqbalu shadaqatun min ghululin. Allah tidak akan menerima sedekah hasil nipu. Wah kayaknya ini mah apalah kita tipu tapi nanti hasil nipunya dipakai sedekah. Nggak bisa itu. Ya, dipakai bangun masjid, ya. Yang kedua, Al-Qur'an surah 74 ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Salatlah, takbirlah, agungkanlah Allah, tapi ingat wa thiyabaka fatahhir, bersihkan bajunya. Kebersihan ini kata para ulama tafsir 2. Satu bersih fisiknya, yang kedua bersih non fisiknya. Baju ini dari mana uangnya? Didapatnya dengan cara apa? Nah itu. Karena kalau bajunya didapat dengan cara bohong atau najis secara fisik, maka sholatnya tidak diterima. Kalau fisiknya yang kotor, secara fikih malah sholatnya tidak sah. Rasulullah SAW, ya, dalil selanjutnya, dalil ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Sayyid Nu'man bin Bashir, Rasulullah pernah bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma, di antara halal dan haram, umurun mustabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Ada halal yang kurang jelas. Ini duit halal, duit haram, pancampur aduk enggak jelas nih. Disebut halal, ada haramnya. Disebut haram, ada halalnya. Ya, semi-semi begitu. Bagaimana seorang mukmin? Kata Rasulullah, "Faman ittaqas syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang menjauhi dari yang syubhat, ini tidak haram tapi tidak jelas, maka faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia sungguh telah membersihkan agama dan kehormatannya. Tapi waman waqa'a fi syubhat, siapa yang berani menelan yang syubhat, memakai yang syubhat, memakan yang syubhat, maka waqa'a fil haram, satu ketika dia akan memakan yang haram. Gambarannya kata Nabi, seperti seorang pengembala, karra'i yar'a haulal hima yushiku annya. Di sini ada sawah orang padi, di sini ada rumput di sampingnya. Datang kita ngembala ke situ. Memang kalau ketat gitu, pegangin kambing kita begini terus, nggak akan ke sawah orang. Tapi kan kita lalai kadang-kadang ngembala, nyari air minum dulu, mau beli makan dulu, mau apa. Akhirnya kambingnya nyerang ke sini. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita berani menceburkan diri pada daerah-daerah yang di sampingnya di sini ada haram, maka bisa jadi suatu ketika kita akan terjebak pada yang haram itu. Walaupun kita dalam daerah misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La taqrabu amwalal yatama, kan? Janganlah dekati harta anak yatim di surah An-Nisa. Ya.
Janganlah mendekati harta anak yatim kecuali niat kebaikan. Jangan, mana duit harta yatim, misalnya duit infak orang, gabungilah dengan uang saya, insya Allah dah ingat. Lama-lama memang asalnya tidak niat, kepake, lupa nggak kecatat dan sebagainya. Maka sebagai bentuk waro, jauhkan, pisahkan kotaknya, pisahkan kasnya, pisahkan cashnya, pisahkan rekeningnya. Makanya rekening organisasi jangan pakai rekening pribadi, nanti campur aduk nggak jelas. Walaupun awal-awal ingat yang uang sayanya transfer segini, tapi lama-lama ini uang siapa? Waduh, sudah lupa. Kalau baru sehari ingat, 5 hari, sebulan, setahun, seumur hidup, maka sulit. Ya, ada ayatnya di surah An-Nisa, wala taqrabu amwalal yatama. Janganlah wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali niat untuk diusahakan agar berkembang, dijaga agar tidak hilang dan sebagainya. Jadi itu sebagai dalil bahwa kita tidak boleh melakukan yang halal yang kira-kira akan menjerumuskan kepada yang atau bisa jadi satu ketika kita terpleset. Seperti kita berjalan di sini singa yang mau menerka, di sini singa yang mau menerka. Jangan berani-berani lewat ke situ. Kurang-kurangnya bisa diterka singa kita, sekali terpleset langsung masuk mulut singa. Nah itu. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Wabisoh. Wabisoh bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang baik itu dan apa yang dosa itu? Kata Rasulullah, Wabisoh, albirru matma'annat ilaihin nafsu. Wahai Wabisoh, nah ini tingkatan ya. Kepada Wabisoh bukan yang Wabisoh yang halal itu yang ada jelasan di Quran. Bukan. Wabisoh dikatakan kepada Rasul oleh Rasulullah SAW. Wabisoh, yang baik itu adalah matma'annat ilaihin nafsu. Yang jiwamu ketika memakannya tenang. Ketika dipakainya tenang. Ketika digunakannya tenang, nggak ada deg-degan, nggak ada takut ketahuan orang, nggak takut ditanya wartawan. Kalau ada takut-takutnya, berarti kamu salah. Karena kalau orang benar mau diapain, wartawan datang, Pak bagaimana? Iya saya jawab, ini uangnya dari sini, dari sini, dari sini. Tapi kalau memang kita ngebohong sebelum ketemu wartawan, ini sudah lari-lari biasanya. Maaf ya wartawan, maksudnya sebelum datang polisi pun kita sudah deg-degan, apalagi sudah ketuk pintu, assalamualaikum polisi, padahal polisi mau minta bantuan, kita karena kita korupsi langsung ngumpet, kan bisa begitu. Jadi kata Rasulullah, yang baik itu yang hati kita tuh tenang, memakannya tenang, melakukannya tenang, ya. Istilahnya contoh, kalau orang-orang dulu suka nyontoinnya, seorang laki-laki yang bawa wanita bukan istrinya, itu baru ada motor yang nyenter lampunya ke dia, itu sudah dilepasin gitu, karena dia merasa bersalah, itu istri orang istilahnya. Tapi orang yang bawa istrinya, baru diklaksonin malah langsung didekap begitu kan. Kenapa? Itu jiwanya tenang, melakukan kebaikan itu tenang. Tapi wal ismu kata Rasulullah, maha kafis saddiq. Dosa itu yang ragu-ragu, ada takut, ada cemas, ada apa. Wa karihta. Tapi ini bagi orang yang khusus. Kalau orang pendosa mah boro-boro zina diumumin sama dia kan, minuman keras, bangga dia. Jadi ini memang untuk khusus. Orang-orang yang sudah tingkatan warok khusus nih. Yang keburukan itu adalah yang ragu dan kamu malu kelihatan orang. Walaupun wa in aftakal muftun kata Rasul, walaupun menurut orang lain halal. Ini halal, tapi kata kita halal apaan? Kita kok nggak enak gitu. Jadi ikuti aja kata hati. Nah, ikuti kata hati itu bagi orang yang hatinya sudah 5G itu. Tapi kalau hatinya masih kotor, masih suka maksiat, ya jangan ikuti kata hati, ikuti kata fatwa itu. Jadi ini khusus wa in aftakal muftun itu bagi orang-orang yang imannya seperti Wabisoh. Ya, iman yang sudah tajam, yang sudah mampu menembus, bukan lagi masalah dalil zahir, mampu dia menangkap firasat-firasat kebaikan, firasat-firasat keburukan. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersisa 10 sampai 15 menit lagi. Urgensinya tadi sudah saya singgung sebelumnya, urgensi wara dalam kehidupan kita. Allah tidak akan menerima ibadah kita kalau ada barang haram dalam tubuh kita. Sedikit saja barang haram, maka Rasul mengatakan, innallaha thayyiban la yaqbalu illa thayyibun. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bayangkan, kalau ada sepeser 1000 sesuap nasi yang masuk ke dalam tubuh kita, apa kata Rasulullah? Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian Rasul menceritakan ada orang yang melakukan perjalanan jauh. Itu sebab dikabulkannya doa biasanya kalau perjalanan jauh. As'asa, rambutnya kusut. Aghbaro, penuh dengan debu. Yang menunjukkan biasanya orang gitu yang kemudian berdoa kepada Allah dikabulkan. Karena orang yang sedang safar, sedang itu. Tapi yamuddu yadaihi sama, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi sayang, wa mat'amuhu haram. Wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Sayang pakaiannya, makanannya, perutnya kenyang dengan barang haram, fa anna yustajab, maka tidak akan dikabulkan. Maka bisa jadi doa kita tidak dikabulkan. Ada harta orang lain yang termakan, ada hak orang lain yang termakan,
gara-gara kita tidak disengaja, tapi karena kita sembrono, karena kita ceroboh, tidak warok, kemudian harta itu termakan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya hanya 3 saja sederhana. 1, ilmu, punya ilmu pengetahuan. Ini halal, ini haram, ini halal. Kalau baru bisa warok, kalau nggak ada tahu mana yang haram, mana yang halal, bagaimana mau tahu, mau apik istilahnya. Harus tahu dulu. Kalau yang begini halal, yang begini haram. Yang gini itu nggak jelas. Ini ragu-ragu. Nah, baru kalau kita punya pengetahuan, maka belajar terus. Yang kedua, zuhud. Nanti, maka satu makom dengan makom yang lain itu saling membutuhkan. Satu tangga dengan tangga lain saling keterikatan. Kalau kitanya serakah kepada dunia, bagaimana mau waro? Pokoknya pengen duit yang banyak, pengen semuanya yang banyak ditumpuk-tumpuk. Ya nggak akan waro. Orang yang bisa waro itu orang yang bisa bersikap dunia ngambil seperlunya, sesuai dia untuk perjalanan ke akhirat. Seperti kemarin disampaikan, baju 3 cukup, kenapa harus beli baju 10, kenapa harus 5 lemari, sampai ditumpuk nyucinya aja pusing, setrikanya. Ya. Kalau kita mau numpuk semuanya, nggak akan bisa waro. Yang orang akan bisa waro itu kalau sudah memandang dunia dengan benar. Mana yang akan dibutuhkan di bawah akhirat dan mana yang tidak. Yang tidak dia kasih kepada orang. Seperti Nabi hanya meninggalkan satu baju, satu baju perang. Ya. Kemudian meninggalkan sepetak tanah itu pun diinfakkan. Dan meninggalkan sebelum meninggal malah ada beberapa dirham, segera disedekahkan. Ya, karena dia memahami dunia itu seperti itu. Zuhud. Yang ketiga, punya azam yang kuat, nggak pelin-pelan. Pokoknya saya nggak mau, walaupun dia apa, nggak mau. Mau nggak ada yang mau ngasih ini? Enggak, saya meragukan dia kejujurannya. Saya meragukan duitnya dari enggak. Pas besok, iya ya, saya butuh juga dia mau beli. Itu berarti orang tidak kuat azamnya. Orang yang harus azam, maka bagus namanya anak. Salah satu nama anak yang bagus namanya azam, azamnya kuat. Baik, ada banyak contoh model orang waro. Yang pertama, ya, Abu Bakar pernah memuntahkan makanan yang masuk ke perut. Jadi budaknya, dulu ada perbudakan, budaknya Abu Bakar pernah bawa kurma. Ya dimakanlah sama Abu Bakar kan. Kata budaknya setelah dimakan, Tuhan tahu nggak, itu kurma dapat upah saya meramal. Dan saya sebenarnya nggak bisa bohong aja, tapi kebetulan benar. Abu Bakar langsung melakukan yang membuat dia muntah. Pertanyaannya, kalau sudah dimakan, Allah memerintahkan sudah memuntahkan nggak? Enggak. Kan kita nggak mukalaf misalnya makanan sudah di sini, apakah harus dikeluarin dioperasi? Enggak. Tapi orang hati-hati itu berusaha gimana caranya dibuat muntah. Itu kehati-hatian. Walaupun itu sudah goer mukallaf, sudah tidak lagi dituntut kita sesuatu aja asalnya tidak tahu, terlanjur sudah melakukan, tapi orang hati-hati akan berusaha. Itu Abu Bakar. Umar pernah mengurangi bagian Abdullah bin Umar. Jadi dulu pernah ada bagian muhajirin, jadi ada uang bagian muhajirin. Orang muhajirin semuanya dapat 16.000 dirham setiap orang. Kan orang muhajirin istilahnya mustahil, harus dibantu lah secara keuangan karena hijrah. Tapi anaknya sendiri, Abdullah bin Umar hanya dikasih 3.500. Ditanya, kenapa? Umar, anak sendiri kok malah dikasih 3.500? Kata Umar apa? Si Abdullah ini ikut hijrah, bisa jadi bukan karena perjuangannya, tapi ikut orang tuanya. Jadi dia takut, dia itu sebenarnya tidak berhak gitu. Jadi luar biasa ya, orang tua takut anaknya tidak berhak, maka dikasihnya sedikit aja, 3.500 aja. Karena takut, saya tidak terlalu yakin kalau dia itu hijrahnya karena Allah seperti para muhajirin. Dia mungkin karena saya hijrah aja ikut bapaknya, subhanallah. Itu kehati-hatian. Kata Umar, saya takut memakan hak orang karena dia bisa jadi bukan muhajir yang sesungguhnya. Ya. Maka anaknya menurun. Abdullah bin Umar ketika diberikan baju dari Khurasan, ya, disebutkan dalam asar. Pernah ada, karena Umar sudah jadi khalifah, istilahnya ngasih hadiah kepada anak khalifah gitu kan, anak presiden, yang ada hadiah baju bagus, dibeli dari Khurasan, bajunya katun empuk banget. Kemudian ditanya, kata Abdullah bin Umar, nggak mau kata yang belikannya, ini bukan sutra kan haram. Iya saya tahu bukan sutra, tapi saya takut baju itu melalaikan saya, membuat saya sombong. Subhanallah, itu sebuah sikap yang apik. Kemudian contoh lain, kisah Umar bin Abdul Aziz yang memadamkan lampu karena urusan tamu pribadi. Jadi pernah ada tamu ke rumah Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar, kamu mau ngobrol apa? Mau ngobrol urusan negara atau urusan pribadi? Saya mau curhat urusan pribadi. Mau curhat dong mah gitu. Kata Umar, matikan lampunya. Lampu ini minyaknya, ini biaya negara. Maka yang diterangi oleh lampu ini harus kepentingan negara.
Subhanallah, bayangkan kalau pejabat kita, Bapak, para hadirin, para mustami seperti ini, dan kalau kita jadi pejabat harus seperti itu. Saya kemarin mendengar ada mantan direktur sebuah BUMN yang ketika mau diangkat jadi direktur BUMN, dia mensyaratkan, saya tidak akan terima gaji, saya tidak akan pakai mobil fasilitas negara, saya tidak akan pakai rumah dinas fasilitas negara. Kenapa? Mungkin dia itu takut mobil pribadinya itu dipakai, mobil negaranya itu dipakai mudik nanti lebaran kan. Mudik urusan pribadi, bukan urusan negara. Maka sudah benar, mobil negara itu jangan dipakai mudik. Karena itu penyalahgunaan. Walaupun misalnya nggak sama negara nggak dilarang. Iya nggak dilarang. Tapi orang yang apik, nanti dihitung sama Allah. Ini kilometernya nambah 5.000 kilo, waktu kemana? Perjalanan keluar. Emang itu urusan jalan, urusan negara? Nah, maka seorang da'i Mesir mensyaratkan bagi seorang pemimpin, dia bilang harus al-iffah an malil am. DPR, MPR, bupati, gubernur, presiden, menteri harus punya rasa iffah. Wah, enak nih mumpung ada mobil fasilitas negara nih. Enak nih mumpung ada rumah fasilitas negara. Enak nih mumpung ada uang fasilitas negara. Semua dilakukan untuk kepentingan pribadi. Subhanallah, insya Allah pasti nanti Allah akan bertanya di akhirat, kenapa kau melakukan itu? Ya. Sekedar lampu saja. Nih mungkin ini lampu misalnya dibayarin. Ada tamu, urusan apa nih? Kalau ke rumah saya ini di pesantren, ini urusan apa? Urusan pesantren, urusan pribadi, matiin lampunya. Benar, dan kalau kita sudah tobat beneran pasti akan sungguh-sungguh, ya. Walaupun sebenarnya dibiarin aja, Pak, mau dipakai misalnya, apalagi sampai listrik lembaga, listrik negara dipakai untuk kepentingan mesin yang usaha sendiri misalnya. Ya, dari listrik itu dicolok dan mesinnya memproduksi, barangnya dijual untuk kepentingan sendiri. Nah, itu sudah bukan lagi subhat, itu sudah pasti itu tidak boleh, ya. Jadi betul-betul kita harus hati-hati. Kisah ayah Imam Harumain, masih ada 3 menit lagi, yang juga memuntahkan Imam Harumain. Imam Harumain itu Imam Mekah Madinah. Ini sering saya ceritakan bagaimana apiknya seorang ayah, waroknya seorang ayah. Tidak boleh ada setetes pun makanan yang masuk ke dalam tubuh Imam Harumain itu dari makanan yang haram. Ceritanya ini dari guru saya, guru tasawuf saya ketika di Al-Azhar, Dr. Saya sudah lupa, almarhum sudah Abu Sa'adat, ya. Beliau orang yang ramah, bersih kata-katanya, sopan santun. Beliau betul-betul guru syekh tasawuf. Dia bercerita bagaimana apiknya ayah Imam Harumain. Imam Harumain itu jadi imam mufti Mekah Madinah. Kenapa jadi mufti Mekah Madinah? Ternyata rahasianya ada di orang tuanya, apik memberikan nafkah kepada anak. Imam Harumain itu kalau lagi ngajar begini, tiba-tiba jadi kayak semacam kelenger gitu. Dan yang diajari Imam Ghazali itu. Imam Ghazali ketika di Mekah belajar. Kata Imam Ghazali, wahai Syekh setelah ngajar, kenapa kok kalau lagi ngajar kayak gitu? Terus sadar lagi. Dan kira-kira apa obatnya? Istilahnya, kalau ada obatnya saya belikanlah, kata Imam Ghazali. Kasihan saya punya guru. Kata Imam Harumain, wahai Muhammad, kalau obatnya sudah saya obati tidak bisa. Sebabnya dulu ibu saya sakit ketika saya masih nyusu. Maka ibu saya minta tetangga, seorang wanita tetangga juga yang punya anak kecil, untuk menyusui saya. Ayah saya ulama besar juga, ya, Imam Abdul Ma'ali itu. Pulang dari masjid tiba-tiba pas lihat saya disusui istri tetangga itu, tiba-tiba saya diminta untuk dihentikan. Kemudian ibu itu pulang dan kaki saya, ini saya cerita, saya belum dapat di kitabnya. Kaki saya dijepit, tapi saya dengar juga dari ulama lain seperti itu. Kaki saya dijepit oleh kursi. Sampai saya nangis dan memuntahkan seluruh air susu yang baru saya ambil dari tetangga itu. Keluar muntah. Kemudian kata ibu saya, bapak saya menegur ibu saya. Bukankah kita tahu, istri tetangga itu suaminya tukang dagang yang kadang-kadang berbohong di pasar. Maka air susu yang mengalir pada ASI-nya, itu mengalir dari kebohongan ayahnya yang berdagang di pasar. Subhanallah. Kalau kita kan tanggung, sudah masuk perut anak, itu sudah ghair mukallaf, tapi seorang ayah yang hati-hati. Maka jadilah Imam Harumain imam besar Mekah, imam besar Madinah. Maka bapak ibu yang punya anak, yang belum punya anak, yang akan punya anak, yang sudah punya anak pun, maka hati-hati dengan makanan. Bisa jadi anak kita sulit dididik, sulit diarahkan, tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan kita, karena makanan yang diberikan ada yang syubhat. Kita ambil dari sana, ambil dari sini. Tak peduli halal, tak peduli haram, tak peduli uang siapa, tak peduli hak siapa. Kita tidak berhak juga kita ambil. Memang uangnya dimakan oleh anak kita, dagingnya tumbuh, tapi daging itu tumbuh dari barang haram.
termasuk daging yang tumbuh, darah yang tumbuh dalam istri kita, dalam anak kita. Maka hati-hatilah. Maka istri-istri yang dulu selalu berpesan kepada suaminya, istri-istri yang soleh selalu berpesan, wahai suamiku, kami bisa bertahan dari lapar, tapi kami tidak akan bisa bertahan dari panasnya api neraka. Ya, saya pernah ikut pelatihan parenting ya oleh Bunda Eli Risman. Ternyata beliau juga ayahnya luar biasa. Ya, suaminya luar biasa. Dia bilang, saya pernah mau lebaran, mau ngasih uang hak ibu, jadi setiap lebaran mau ngasih. Ini baru saya dapat ceritanya beberapa bulan yang lalu ketika saya ikut parenting di Bogor. Dia cerita bahwa ketika mau lebaran dia mau ngasih amplop ke ibunya untuk lebaran, biasalah seperti kita kan. Kemudian minta ke suaminya, kata suaminya, nggak ada uang. Ayah, itu uang banyak di kamar di amplop. Kata ayahnya, itu uang subhat, Bu. Uang subhat, iya. Ya, mungkin suaminya adalah pegawai negeri. Dia bilang, itu dari proyek-proyek di Bogor, saya nggak ikutan tapi dapat amplop. Ya udah, ya dipinjam. Iya, Bu, dipinjam tapi subhat. Ya kan nanti diganti. Iya, diganti tapi subhatnya tetap, kata suaminya. Itu ada orang yang apik sampai hari ini. Bu Eli Risman cerita ketika itu. Jadi betul-betul kita harus tersentuh. Jangankan dimakan, malah itu dari amplop yang subhat itu nggak tahu mau dikemanakan nanti. Dipinjemin pun nggak boleh, karena uang itu mungkin sudah disentuh oleh kesubhatan. Dia bilang, iya Bu, mau dipinjam nanti diganti lagi, tapi subhatnya tetap sudah lewat di tangan kita nanti. Sudah masuk ke perut. Maka Bu Eli Risman ke ibu orang Aceh katanya, cerita ke ibunya, Bu, lebaran ini saya nggak bisa ngasih uang untuk bekal lebaran, makan-makan sama anak-anak cucu. Uangnya nggak ada, katanya yang ada uang subhat. Dipeluk katanya dia sama ibunya sambil menangis, saya bangga punya anak dan menantu yang soleh seperti itu. Ihwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kisah apiknya waroknya Haris Al-Muhasibi atau Al-Muhasabi. Ini juga tokoh tasawuf yang terkenal ya. Kalau kita ingin baca tasawuf, bacalah karangan-karangan Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau pernah disuguhi makanan ya, yang itu makanan dari subhat, kemudian dia selalu kalau disuguhin makanan yang subhat itu, tangannya di satu riwayat tidak mau bergerak, tidak bisa bergerak, mau ngambil. Di satu riwayat lagi tiba-tiba berkeringat. Maka dia tidak jadi makan. Itu sudah menjadi waliullah ya, karena memang dikasih tahu oleh Allah. Itulah maknanya, kalau Allah sudah cinta seseorang, maka Allah menjadi telinganya, artinya menjaga telinganya, matanya, menjaga telinganya, menjaga tangannya. Tangannya kalau mau yang haram ditahan atau dikasih tahu bahwa itu haram. Ihwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tobat hari kemarin, maka mari mulai hari ini kita mulai apik apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, walaupun bisa jadi itu bukan haram yang jelas, tapi kalau memang kira-kira ditakutkan kita justru dengan itu terjebak kepada sesuatu yang dilarang, maka itu artinya warok, maka tinggalkanlah. Maka insya Allah kalau sudah kita tobat, apik, warok, maka insya Allah semakin dekat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu lebih 5 menit karena saya ada agenda lagi harusnya jam 5.30. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan besok kita ketemu di tangga ketiga menuju Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.